Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Altiboy, orang yang biasa saja, yang mencoba menjadi luar biasa. Masih di dalam acara podcast gua, Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Kali ini gua akan ngobrol dengan salah satu gamers Binjai di Binjai. Pro deh nih. Nama akunnya Otong. Aduh, Kenapa kok pakai nama Otong terus gitu? ya nggak tahu mungkin dari PB itu aku udah itu kan satu klan namanya harus ada satu huruf aja yang panjang gitu. Apa gitu yang panjangnya? Aku buat aja O-nya panjang baru tong ujung gitu. Tong udah. Kayak sekarang aku pakai itu. Oh dari PB gua udah main ya? Heeh. PB tahun berapa itu? SMA aku main itu. Berarti 2000 2000 berapa itu 2016 pun 2008 udah main aku. 2000 iya dari PB SMP pun udah main ya. Cuman turnamen mulai dari SMA. SMA tahun berapanya kau tahu? Berapa aku SMA? 2016 lah. 2016 16 ya. berarti pertama kali apa namanya turnamen di PB Iya di PB. itu tahun 2016 dapat. Nggak satu sih, cuman seringan dapatnya tuh 2 3 gitu kan. Oh sering dapat, Hmm. berarti dari PB itu sering dapat Iya. ya. PB kan berarti main di komputer ya. Ya, di PC. Itu kalau turnamen gitu kita bawa komputer sendiri apa orang tuh nyediain? Orang itu nyediain komputer, cuman kalau untuk mouse keyboard bebas bawa sendiri, karena ada yang untuk Oh khusus kau bawa game. sendiri Bawa sendiri. karena lebih lebih ini ya kan, Lebih komputer nyaman, biasa ya ya. kan, lebih nyaman ya kan. Habis itu komen PB itu udah sempat dapat gaji. Belum, di PB dulu belum ada gajinya, Pak. Belum ini kali Belum, e-sport belum terlalu ini ya, terlalu tertarik ya kan. Mulai ke PUBG tahun Tahun lalu 2000 sebelumnya komen apa? ML nggak main? main, cuman Main. ya fun-fun aja main ya. Nggak terlalu edik kali. Tetap pakai nama Otong. Iya, Otong. Ditunjukin ini semua akunku Otong namanya. Akhirnya main di PUBG ini pakai nama Otong juga ya. Ya, Jadi di PUBG pertama kali ikut turnamen yang di mana, Wan? lokal sih masih di sini dulu. Nguasain Binjai lah dulu awalnya. Itu dapat 21. Dapat 1 2 dapat. Sering lah dapat ya. Iya, Oke guys, nama asli dia sebenarnya siapa, Wan? Irwansyah Muhammad. Muhammadnya di belakang. Iya, Irwan Syah Muhammad. Heeh. bukan di depan ya. Bukan. Irwan Syah Muhammad. Jadi sekarang kegiatan apa, Wan? Kuliah Kuliah ya, kuliah di mana? Unimed Unimed. Udah semester berapa? semester 4. Setahun aku ngulang Jurusan? mesin. Dan ini kampus ketiga betul loh, Bang. Kampus Kampus ketiga ketiga? aku loh. Ah. Iya, kau kan dulu sempat di Aceh kan? Di Aceh, baru masuk ITM, baru di Unimed. Kok bisa pindah-pindah kayak gitu? Hah? Kayak mana? Di Aceh aku nggak enak. Udah ikut ospek aku 3 hari. Ya udah siap tuh cabut, nggak enak aku rasa. Habis itu masuk ke ITM. Masuk ke ITM, jauh kali, macet. Tuh pulang aku bisa sampai ITM 3 jam. Dekat Teladan, Oh, Institut. Teknologi Medan. Baru tuh sekarang di Unimed ya, Unimed. ngambil mesin. Mesin. Tiga-tiga memang ngambil Iya, mesin. tiga-tiga mesin. Kenapa kau tertarik mesin? Aku SMK jurusan mesin, tinggal ngelanjutin. Oh, karena dulu di SMK ya. Di SMK. Nggak ada pula jurusan e-sport ya kan? Nggak ada, ada udah kayak gini. Nah, Wan, menurutmu untuk belajar jadi gamers yang pro itu gimana caranya? Pahami dulu game itu, menurutku. Cocok nggak di basic kita. Kalau misalnya cocok, ya tinggal kita lanjutin aja. Mungkin bisa lihat settingan orang di game itu, kita ikutin mana yang buat nyaman untuk kita lah. Udah nyaman, menurut kita udah bisa kayak mereka di atas rata-rata cara mainnya, ya udah coba gabung aja di e-sport gitu. Kita langsung gabung aja ke situ Iya, gitu. langsung Sering main gabung. yang pro lah berarti Iya. ya. Kau sering main di laptop apa di handphone? Sekarang di handphone lah, Kemarin sempat juga di laptop. sempat. Menurutmu enak di mana?
Enak di handphone sih. Enak di handphone. Heeh. Dan handphone harus mendukung juga ya. Ya, handphone harus mendukung, jangan setengah-setengah lah. Gitu. Iya, heeh. Minimal apa? Kalau sekarang lebih enak sih di iPhone 8 plus lah minimal. Kenapa? Yang penting dia grafiknya itu kalau untuk PUBG Mobile udah dapat smooth ekstrim aja udah. Dia lebih jelas gitu. Iya, smooth ekstrim. Nggak ada frame-frame gitu kan. Tambah kipas lah biar dingin. Kipas. Di mana ya taruh kipas? Hidupin kipas di sini di HP itu. Iya bang, kalau nggak bisa. Oh gitu ngaruh itu ya? Iya sekarang kayak gitu. Kipas angin gitu. Kipas angin yang kecil itu yang Miniso apa itu robot. Ya, semua orang pakai itu kalau turnamen. Ditaruh di. Taruh di meja. Ya udah HP-nya itu di atasnya kita main gini. Oh, nggak masuk suara kipas angin ke apa? Enggak lah, mic kan di sini. Kita kecilin aja lah audionya. Kita kalau udah lebih menonjol aja banyak sih yang mau coba trial kita. Intinya pede aja kalau udah diajak main sama tim-tim besar gitu. Pokoknya pendekatan dulu sama tim-tim besar itu. Udah deket ya coba-coba minta carikan tim atau gimana. Banyak itu di sport itu kayak gitu. Dari yang nggak apa-apa pun bisa jadi roster tim inti mereka kalau kita memang yakin aja. Kalau di rata-rata sering latihan udah. Biasanya orang tuh punya kriteria nggak biar masuk? Apa memang nampung aja? Punya kriteria kalau dari yang kecil ke yang besar gitu. Setiap e-sport itu punya syarat masing-masing. Misalnya di KD kan gitu kan. KD tuh bisa untuk 7 ke atas, 8 ke atas. KD kalau nggak salah tuh kill damage, bukan? Kill dead, Kill dead. kill Oh, dead kill dead aja. ya? Oh. Kill dead Assist rating. nggak ya? Enggak. Ya udah KD itu harus 7. Terus di make rata-ratanya pun ditengok, ada yang 900, ada yang 1K gitu. Oh. Dan juga tergantung matchnya, ada yang minta 200 match KD 7 gitu. Enggak. Kan kalau misalnya masih 100 match aja mudah sih orang gitu kan. Oh, dari 200 pertandingan. Dari 200 pertandingan. Killnya? Killnya enggak, yang penting kill dead-nya itu aja. Kill dead. Ah. Kill dead berapa tadi? 7 misalnya. 7% gitu. Apa 7 apa nih? 7 koma gitu. Oh, poinnya itu ya. Oh ya, kalau di rasio apa dari profil itu nengoknya ya. KD-nya 7 sekian. 7 sekian. Baru orang tuh mau nampung gitu ya. Mau nampung. Itu sih kalau udah yang besar ya. Kalau yang masih kecil paling kalau untuk cowok 45 bisa. Apanya 45? KD-nya tadi. Kalau masih yang e-sport baru-baru buat gitu kan. 45 bisa. Kalau udah yang besar gitu yang 4 atau 5 gitu ya. Nah, kalau udah yang tinggi-tinggi 7 sih rata-rata. Tapi tetap 200 match. Ya 200 match. Kalau untuk cewek-cewek? Cewek kalau apa 3 ada yang 5. Itu ditampung orang itu ya. Ya itu bisa mungkin untuk Karena cewek juga jadi penarik ya. ya banyak kan sekarang cewek. Nah, sekarang e-sportmu kau bergabung di Aku jadi member Dranex Esport. Dranix. Itu kau tahu berapa orang di dalam? Kalau untuk PUBG Mobile aja mungkin 2 roster sih, cowok sama cewek. Cowoknya 6 orang, ceweknya 5. Untuk roster turnamen besar ya. Kalau membernya itu Berarti 10 orang gitu. ya 10 orang. Kalau member klannya itu banyak sih, 40-an. Dia berarti e-sportnya ini nggak di PUBG aja berarti ya? Ya. Ada banyak yang lain. Banyak di PC-nya. ML, Free Fire, semua game sih didivisikan. Cuman di naungan Dranex tadi. Nah, si Otong ini itu kan tadi apa tadi? Dranix tadi di mana? Di Bandung ya? Ini Dranex Jakarta. Oh, Dranix Jakarta. Nah, Kau ditarik orang itu. pernah sempat trial. Oh. Kalau yang ditarik itu di Bandung. Terus kau nggak jadi pergi? Nggak jadi. Kenapa? Hah? Udah capek-capek aku trial sumpah. Turnamen online berkali-kali untuk tembus ke sana. Orang tua tadi lah. Oh, nggak dikasih orang tua ya? Karena anak tunggal kan, nggak ada kawannya di rumah. Dia anak tunggal. Jadi kalau dia pergi kasih. Bakatku yang sia-sia jadinya coba lah. Karena di Pinjai belum ada ya. Iya nggak ada. Di Medan aja kalau untuk abang cari
nguasain Medan itu aja percuma, nggak ada yang narik juga karena sempat tuh orang Medan masuk final ke Jakarta, ya dia terakhir dikontrak sama orang Jakarta, nggak ada yang di Medan. Kenapa nggak ada yang mau buat di Binjai Medan? Tahu bang, kayaknya karena belum besar kali di sini tuh. Padahal menjanjikan ya kan? Iya, Sport menjanjikan kali. income orang tuh kan banyak sih. Karena kok di Medan paling sponsor, walaupun bawa nama dia paling uang makan lah aja, gaji nggak ada. Karena memungkinkan juga di endorse handphone kan, Iya. ya kan? Rata-rata handphone apa yang endorse? Asus ya, bukan? Handphone gaming lah. Handphone gaming. ROG kan? iPhone udah itu doang. Tahu aku sampai sekarang ini yang ROG cuma Asus kan? Ada lagi yang lain? ROG ada dua, ROG 1 sama ROG 2. Razer ada, Black Shark ada, Handphone ya? Oh ya Black Shark, benar-benar tuh. Razer pun ada. Itu handphone mahal semua tuh guys. Kalau kalian mau jadi gamers, dananya nanggung. Iya, nggak usah. Nanti kecewa udah sampai mungkin udah high gitu kan skillnya. Terakhir nggak ada HP yang untuk turnamen kan payah karena beda bang kalau turnamen itu sama main biasa gitu. Di turnamen itu lebih berat bebannya di HP ini karena semua playernya itu ada di situ karena semua masuk kan, jadi payah berat gitu. Pro-nya semua gitu ya? Iya, karena di setiap sisi perang jadi berat kan, di sana perang di sini perang, HP pun nggak tahan kalau yang lemah ya udah macet-macet. Oh ngaruh ya? Ngaruh macet-macet. Itu kok turnamen gitu biasa custom ya? Enggak? Custom Kan? Semua dimasukin? Iya. Biasanya sekali main berapa tim ya? Kalau medannya di sepadat-padat ya syarat, kalau ada 25 kan satu tim itu 4 orang, ya udah 25 tim lah. 5 tim ya? 25 tim itu pun pakai grup juga, bisa itu sampai 100 slot di Medan itu. Berarti itu lumayan besar lah berarti di Besar Medan. di Medan itu. Kenapa orang nggak mau buat Nah itulah nggak tahu tadi, nanggung-nanggung juga e-sportnya. Buat cuman sekedar buat gitu, paling danain uang makan, uang pendaftaran udah. Gak digaji. Itulah nggak ada yang berani gaji, nggak tahu kenapa. Kok di luar banyak ya kan? Kok di luar, Karena sekarang gamers ini bisa dijadikan apa ya? Pekerjaan. iya. Iya kan? Karena memang menghasilkan. Kayak dia aja kemarin ditawarkan gajinya sebulan berapa kan? 2,5 sama 3,5. Ada yang nawarkan 3,5, Ya, 2,5. yang 2,5. Kan lumayan itu loh. Cuman duduk di kamar Duduk. nge-game. Begitu ada turnamen kita dipanggil tinggal main aja ya Iya. kan? Nggak ngeluarin apa-apa. Cuman kalau udah e-sport besar harus tinggal di GH dia, Bang. Di game house-nya itu ada untuk e-sport itu. Oh ada ya? Oh yang biasa tiap hari apa ya? Live ya? Iya. Nge-live ya? Nah, kalau untuk kau sendiri, kau punya gamers idola kau? Yang kau tengok dia biar jadi Ada siapa? anak BTR Legend. Legend, anak BTR tuh kan? Bigetron ini yang perwakilan Indonesia untuk sering main di luar. Yang yang juara waktu main- dunia kemarin. Yang di ini, dia apa? Yang terakhir pertandingan juara dunia kemarin di mana? Finalnya di Malaysia. Oh bukan, yang bukan di Brunei itu ya? Bukan. Kan. Dubai kok. Dubai. Orang itu juara 6. Ada sempat juga di Dubai Ya, kan. tahun Yang terakhir lalu. ini Malaysia ya? Terakhir di Malaysia finalnya. Ya, dia Dia yang megang juara 1 orang itu. se-Asia kan? Sedunia. Sedunia itu. Dunia. Pan orang tuh penyisian di Asianya juara 2. Juara 2 kan diambil 3 untuk ke dunia kan. Diambil 3 baru di laga untuk seluruh dunia dia juara 1. Cuman di Asia-nya belum pernah juara 1 orang itu. Di Asia sendiri ya? Di Asia sendiri belum pernah. Berarti ada unsur luck juga berarti. Iya. Legend. Ryzen. Aku semua kontrol settingan ku ngikut dia. Ngaruh itu ya? Ngaruh. Apanya tuh biasanya? Sensitivitas sih untuk kecepatan, sensitivitas megang senjata itu, apa cara nyepre nembak gitu kan, itu kan pakai giro. Giroskop. Nah
itu kan kalau di setting bisa pelan bisa cepat gitu kan. Aku pakai settingan dia, menurutku pas udah Oh, itu main aja. pakai giro. Iya. Wuh. Ya giro sekarang jarang ADS. Cuman satu sih yang pakai ADS nampak di turnamen besar kayak gitu. Rata-rata pro itu giro ya. Giro full semua. Gironya berapa sensitifnya? Banyak lah. Kok kali 3 aku 150, kali 4 220. Oh, tergantung scope ya. Ya tergantung scope. Terus Dan kau pakai settingan dia semua. settingan dia semua. Selain itu apa lagi, Ban? Yang aku suka Maksudnya settingannya selain giro. grip apanya lah, apa item-item senjatanya macam grip, muzzle gitu kan. Itu ada settingan juga. Itu ada kelebihan masing-masing setiap grip Oh. atau muzzle gitu kan. Kau biasanya pakai senjata apa? Aku M4 sama KM sih, double AR. Karena aku nggak bisa sniper, nggak bisa aku pakai sniper, sumpah. Berarti kau double AR ya? Iya, aku lebih bagus ngeras di depan daripada di belakang. Nah, biasanya kalian dalam satu tim itu kan punya kelebihan masing-masing. Ya, Kalau kau, raser tadi, Raser. orang depan. Nah. yang lain, Yang lain mungkin scouternya ada yang double raser, ada yang sniper gitu. berarti setiap satu tim harus ada tuh ya. Harus ada. Sniper. Harus ada sniper. Apa aja tuh? Harus ada sniper. Sniper, scouternya, support sama raser. Udah. Scatter tuh biasanya kerjanya ngapain? Mungkin dia waktu rotasi gitu kan, mau masuk zona, dia yang paling depan, dia yang harus menentukan itu yang mau kita tempatin itu kosong atau enggak. Berarti dia yang duluan ya. Jadi dia yang duluan. Nah, Kalau support, kalau support kebanyakan ya untuk ngasap gitu kan, lagi perang asap gitu. Mungkin dia bisa jadi second rasernya, ngikutin raser di belakang gitu aja. medis nggak? Ya itu tadi support bang. Oh, itu masuk Itu support tadi ya? support Mungkin dia yang lebih dibanyakan beban per setnya atau smoke gitu kan. Berarti kalian harus tetap ngantongi medkit juga lah. Ya harus tetap. Pokoknya setiap orang tuh harus punya yang di loot itu kelebihan masing-masing. Ada yang untuk main bom banyakan, granat banyak, ada yang asap banyak, ada yang percet banyak. Aku pikir kan medis itu udah semua medkit sama dia yang bawa. Enggak lah. Enggak. Jadi kalau kita kena hit gitu kan, lagi tinggal sendiri gitu kan. Gimana coba lah? Datang lah dia. Ngasih berarti. Jadi guna dia itu cuma bawa persen gitu kan. Bagus main bertiga daripada kalau dia guna kayak gitu tuh. Karena aku main sama Imam kemarin gitu rasanya. Imam tahu lah kok main. Aduh.